Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Novitasari dengan NIM 1262052122126 dari PGMI 5D. Nah, di video kali ini saya akan membuat video micro teaching, kemudian saya akan mengidentifikasi dan menganalisis video micro teaching yang saya buat. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Bu Maftuka MPDI. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini ada penjelasan tentang modul kurikulum merdeka, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang pertama ada identitas modul, penyusun Cynthia Dwi Novitasari, instansi MI Margo, kelas 4 fase B, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, bab 5, cerita tentang daerahku, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya, alokasi waktu 1 JP. Selanjutnya kompetensi awalnya, yang pertama peserta didik dapat mempelajari ragam bentang alam di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Profil pelajar Pancasilanya yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, benar kritis, 4 kreatif, 5 mandiri, dan yang keenam gotong royong. Untuk sarana dan prasarananya yaitu ada ruang kelas, kemudian ada alat pembelajaran yang meliputi spidol, peta konsep dan media pembelajaran berupa papan spinat, kemudian ada LKPD, buku guru dan siswa IPAS kelas 4. Untuk target peserta didiknya yaitu adalah peserta didik reguler atau bukan berkebutuhan khusus. Selanjutnya model pembelajarannya yaitu adalah PBL atau Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya yang pertama ada ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga penugasan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ragam bentang alam di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis ragam bentang alam di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Untuk persiapan pembelajarannya, yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan alat tulis. Untuk pertanyaan esensialnya, yaitu sebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Dan yang kedua, kekayaan alam apa yang terkandung dari bentang alam tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk lebih jelasnya pada kegiatan pembelajaran ini, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan Mbak Bilqis untuk memimpin doa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Silakan Mbak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu mau lakukan presensi terlebih dahulu. Untuk nama yang Ibu panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir.
Kaista Bilkis, Hadir Bu. Asyifa. Alhamdulillah hadir semua. Oke, supaya kita lebih semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, kalau ibu bilangnya tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilangnya tepuk siang, berarti 2 kali. Kalau tepuk malam, yaitu bilangnya tepuknya cuma gini. Paham? Paham Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita itu akan membahas bab 5 topik B, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini supaya kita itu mengetahui apa saja kekayaan alamnya, kemudian potensinya, dan mata pencariannya. Oke, silahkan kalian buka halaman 1, kemudian dibaca ya. Sudah? Sudah Bu. Oke, Ibu mau tanya nih, dari yang kalian baca tadi, apa itu kekayaan alam? Kekayaan alam adalah seluruh hasil sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara lengkap. Ya, betul. Kemudian, apa saja penampakan alam yang ada di daerah kita? Pegunungan, dataran rendah, pantai dan laut, sungai. Ya, betul. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, kekayaan alam itu adalah seluruh hasil sumber daya alam yang ada di bumi ini yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dampak pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah itu ada pegunungan, kemudian dataran rendah, pantai dan laut, sungai, waduk, dan danau. Yang pertama yaitu adalah pegunungan. Pegunungan itu merupakan sekumpulan beberapa gunung kecil, kemudian gunung besar yang menjadi satu yang biasa disebut dengan pegunungan. Nah, daerah pegunungan sendiri biasanya dijadikan sebagai objek wisata, kemudian sebagai objek olahraga, kemudian apa saja? Rekreasi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya pada daerah Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng itu di mana? Jawa Jawa Tengah. Biasanya digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian kentang. Kemudian ada Puncak Bogor. Itu dijadikan sebagai lahan perkebunan teh. Ya, betul. Yang kedua yaitu adalah dataran rendah. Dataran rendah itu adalah hamparan tanah yang sangat luas, kemudian ketinggiannya itu tidak sampai 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran rendah sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pantai dan laut. Pantai itu adalah tepi perairan yang kondisinya itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, air laut sendiri rasanya asin. Betul. Kemudian ada sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang, kemudian mengaliri dari hulu ke hilir. Nah, biasanya sungai itu dimanfaatkan sebagai apa? transportasi, Kemudian perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Apa itu PLTA? pembangkit listrik tenaga air. Betul. Selanjutnya adalah danau dan waduk. Danau itu merupakan bagian dari sungai yang lebar, kemudian kedalamannya itu tidak melebihi daerah sungai. Nah, kalau waduk itu adalah buatan manusia yang biasanya digunakan untuk menampung air. Nah, danau sendiri biasanya digunakan sebagai tempat pariwisata. Contohnya di daerah Danau Toba. Ada di mana? Sumatera Utara. Utara, betul. Kemudian ada juga waduk Jatiluhur di
digunakan sebagai PLTA. Betul. Selanjutnya yaitu adalah mata pencarian berdasarkan penampakan alam suatu daerah. Bisa dilihat ini gambar apa? Nelayan. Nelayan. Biasanya kalau nelayan itu bekerjanya di mana? Pantai. Di pantai dan di laut. Nah, jadi mata pencarian pertama yaitu adalah daerah pantai. Umumnya orang yang di daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan, kemudian tambak ikan, dan juga orang yang itu loh, penambak garam. Paham? Paham Bu. Paham ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada mata pencarian di daerah dataran rendah. Apa saja kalau di dataran rendah? Bersawah. Kemudian daya ikan dan ternak itik. Betul. Yang terakhir yaitu adalah daerah dataran tinggi. Biasanya daerah dataran tinggi itu ciri-cirinya yaitu suhunya dingin. Dingin sehingga banyak apa ya, kayak tumbuhan teh, kemudian apa, pinang, kopi, kakao tumbuh. Nah, selain itu ada juga macam-macam bunga yang tumbuh di daerah dataran tinggi. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada Bu. Oke, silahkan Mbak Fikis dulu ya. Baju di daerah dataran tinggi berarti tebal ya Bu? Ya, betul. Karena tadi kan Ibu jelaskan kalau di daerah dataran tinggi itu suhunya sangat dingin. Jadi bajunya tebal. Kalau Mbak Siva apa? Kalau dataran rendah bajunya seperti apa? Oh, daerah dataran rendah itu bajunya tipis. Berarti lawan kebalikannya dari dataran tinggi. Karena di daerah dataran rendah itu mayoritas suhunya panas. Bisa dipahami? Ya bisa. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah papan permainan. Papan permainannya disebut dengan papan spinner. Nah, nanti di sini kalian memutar papan spinner ini, kemudian ambil soal sesuai dengan warna yang dipilih oleh papan spinner. Bisa dipahami? Bisa. Siap Mbak, silahkan Mbak Siva untuk maju ke depan untuk mencoba dulu. Biru. Oke, nanti ambil lagi ya. Kemudian Mbak Fikis. Biru ya, tidak apa-apa. Dijawab dulu ya, kemudian nanti kita bermain lagi. Jadi bermainnya 2 kali. Oke, silakan Mbak Fikis dulu untuk menjawab. Dalam masyarakat sungai dimanfaatkan sebagai apa saja? Jalur transportasi, Terus? perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga. Tentu, kalau Mbak Siva apa soalnya? Sebutkan dua macam benda alam yang ada di daerah kalian. Apa saja? Pegunungan, Dan? dataran rendah, pantai dan laut, sungai. Betul, ayo sekarang main lagi dengan warna yang berbeda ya. Tadi kan sudah mengambil warna biru, dua-duanya biru ya. Sekarang gantian warnanya. Silahkan Mbak Bilkis. Yuk, lagi kita lagi. Warnanya hijau. Siapa? Merah. Oke. Sudah dibaca soalnya? Mbak Vicky sudah? Oke, silakan dibaca soalnya kemudian dijawab. Apa saja pemanfaatan dari danau dan waduk? Apa? Perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Contoh dari danau yang tadi apa? Danau, Toba. Kemudian kalau waduknya? Waduk Jatiluhur. Jatiluhur. Oke, kalau Mbak Siva apa soalnya? Sebutkan mata pencarian daerah dataran tinggi. Apa saja?
Apa tadi? Menanam teh, kopi. bunga, dan kakao. Ya, berarti itu tepatnya di daerah perkebunan. Oke. Nah, tadi kan sudah bermain. Sekarang Ibu mau memberikan latihan soal supaya menambah pengetahuan kalian. Dikerjakan kemudian dikumpulkan. Nanti kalau ada yang tidak dapat belum mengerti soalnya bisa ditanyakan. Guru saya tidak mengerti. Nomor dapat. Nomor 1, guru sebutkan 5 macam bintang alam yang ada di daerah kalian. Maksud bintang itu apa ya, guru? Bintang alam itu kayak kayak yang penampakan alam itu tadi, cuma bagian alamnya kan kalau waduk itu ada buatan. Jadi kalau waduk itu tidak semuanya alami. Bisa dipahami? Bisa, guru. Nanti yang sudah dikumpulkan ya. Guru saya sudah selesai. Oke, dikumpulkan. Saya sudah selesai. Pintar semua muridnya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita itu membahas tentang kekayaan alam. Kemudian apa saja tadi penampakan alamnya? Ada pegunungan, kemudian Dataran rendah, pantai dan laut, sungai, kemudian danau dan waduk. Betul. Nah, kalau di daerah pantai mata pencariannya apa? nelayan, Nelayan. Betul. Kalau di daerah dataran rendah, peternakan, pertanian. perdagangan, Ya, kalau di daerah dataran tinggi tadi menanam apa? teh, kopi, Ina dan kakao. Oke. Apakah dari pembelajaran hari ini apakah ada yang sulit? tidak, Bu. Berarti semua sudah paham ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, karena kalian semua sudah paham, jadi Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Silahkan kepada Mbak Siva untuk memimpin doa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar di bab selanjutnya. Cuma itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video micro teaching yang saya buat, selanjutnya saya akan mengidentifikasi dan menganalisisnya. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching saya, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Kekuatan dalam sesi micro teaching saya yaitu yang pertama, melibatkan penggunaan metode pengajaran yang beragam untuk mempertahankan minat siswa. Yang kedua, terdapat peta konsep dan media pembelajaran papan spinner yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan daya ingat peserta didik. Karena pada media pembelajaran papan spinner ini, siswa disuruh menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditunjukkan papan spinner, sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, saya juga efektif dalam mengelola waktu dan menyajikan materi dengan jelas. Untuk kelemahannya dalam sesi micro teaching saya yaitu ada beberapa momen di mana interaksi saya dengan siswa itu kurang mendalam. Kemudian strategi mengelola kelas saya cenderung efisien dengan perencanaan yang baik. Namun saya menyadari perlunya lebih aktif dalam mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dalam interaksi dengan siswa, saya dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan dan merespon secara spontan dan dapat mengakomodasi variasi kebutuhan belajar individu. Selanjutnya, teori-teori psikologi memiliki peran penting dalam konteks pembelajaran untuk mendukung keberhasilan siswa.
Jadi, dalam micro teaching yang saya buat, saya menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget karena dapat membantu saya untuk memahami tahap perkembangan kognitif siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai. Selain itu, dalam micro teaching yang saya buat, saya juga melibatkan teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow. Karena dengan menerapkan teori tersebut dapat membantu merancang strategi untuk memotivasi siswa dalam memahami kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, dari sesi micro teaching yang saya buat, saya sudah menerapkan umpan balik kepada siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam menjawab dan juga aktif dalam bertanya. Misalnya ketika ada yang belum dipahami dan ada yang belum jelas, mereka itu bertanya. Berdasarkan penerapan umpan balik dalam sesi micro teaching, saya telah memperhatikan lebih jelas pada ragam gaya belajar siswa dan menyelaraskannya dengan metode pengajaran yang lebih sesuai. Saya juga menyesuaikan pendekatan saya dalam memberikan umpan balik kepada siswa, memberikan penguatan positif dan motivasi mereka untuk tetap berpartisipasi dan juga aktif. Kemudian, dalam sesi micro teaching saya, aspek-aspek psikologi yang dinilai mencakup respon emosional siswa terhadap materi, kejelasan instruksi, dan tingkat keterlibatan siswa. Evaluasi aspek-aspek psikologi ini yaitu yang pertama, ada siswa yang masih kebingungan. Nah, evaluasinya yaitu dengan memberikan pendekatan yang lebih mendalam atau penjelasan tambahan. Yang kedua, ada siswa yang perlu dorongan tambahan untuk berkontribusi. Nah, evaluasinya yaitu dengan menggunakan metode partisipasi yang lebih beragam serta mengajak siswa untuk ikut berkontribusi atau aktif. Sedangkan evaluasi dari segi aspek sosial yaitu yang pertama, perhatian harus diberikan pada interaksi antara siswa. Yang kedua, ada siswa yang mungkin memerlukan lebih banyak kesempatan untuk berbicara. Nah, evaluasinya yaitu kita memberikan kesempatan untuk berbicara, kemudian memberikan dukungan untuk merasa nyaman saat berbicara. Jadi kita bisa memberikan dukungan agar siswa itu merasa nyaman saat berbicara baik di dalam kelas maupun di depan kelas. Kemudian yang ketiga, ada siswa yang kurang berinteraksi. Evaluasinya yaitu dengan memberikan arahan tambahan untuk semua terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, itu tadi video micro teaching dan analisis saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam hal penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.